Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan-Mu turun, Kau bukakan telinga setiap kami, Engkau yang akan menjamah setiap hati kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dengan penuh boleh menerima kasih yang Kau berikan kepada kami, pengorbanan yang Kau berikan kepada kami, dan perintah yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya akan share tentang pengorbanan Yesus terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan lanjut dengan amanat agung. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Dalam setiap pemberitaan, Kristus yang disalibkan. Itu kemenangan buat kita. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Suatu kebodohan untuk orang-orang seperti kita yang bukan Yahudi, tapi itu adalah kemenangan buat kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ya. Nah, kata-kata Yesus yang terakhir yang diucapkan adalah sudah selesai. Artinya sudah dilakukan dengan sempurna, dengan genap, dan sudah dilakukan dalam kekekalan. Artinya berlaku terus sampai kekekalan ya, tidak ada batas waktu ya. Nah, pesan yang disampaikan oleh salib, setiap kali kita memandang salib, kita harus tahu manfaat daripada salib. Mungkin orang-orang akan menghina salib, tapi bagi kita salib adalah kemenangan kita, salib adalah kehidupan kita. Salib, pesan yang disampaikan adalah ada terjadi pertukaran ilahi. Salib, ada terjadi pertukaran ilahi. Seharusnya kalau kita memandang salib, kita yang harus dipaku, kita yang harus disalib, kita yang harus menderita, kita yang harus mati. Tapi Yesus mau menjadi manusia menggantikan kita. Dia mengalami betapa penderitaan dia ketika dia dari diadili, disesah, dicambuk, dipermalukan, ditelanjangi, segala macam penderitaan yang sungguh amat sangat, kalau kita yang melakukan kita nggak mampu. Tapi Yesus dengan kasihnya dia memberi diri untuk kalian semua, untuk kita semua, supaya kita nih senantiasa menyadari bahwa sungguh kita butuh Yesus. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup untuk melakukan seperti yang Yesus mau. Bapa yang menghendaki itu semua ya. Nah, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Saya cepat ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus lahir karena kita, karena dia mau mengampuni kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Kita lihat pertukaran yang terjadi. Yesaya 53 ayat 4-7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Seringkali orang kalau ngelihat, wah, orang itu menderita karena ini, karena itu, mulai menghakimi. Tapi kita lihat Yesus. Orang-orang banyak juga akan mengira Yesus tuh, orang berdosa, Yesus disalib, terkutuk pasti. Wah, ini macam-macam. Tapi kita tahu dia menderita karena kita. Terus ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah memberontak? Ayo. Saya sih ngaku, saya pernah berontak, seringkali barangkali ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Orang boleh kelihatan baik di luar, tapi hati kita belum tentu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Mestinya kita yang dihukum, Yesus yang menerima. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dalam segala macam. Jadi tidak sembuh jasmani aja, tapi sembuh jiwa kita juga sembuh. Ya, terus kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, ya kan? Kita karep dewek lah, pokoknya. Ke orang tua juga kita karep dewek. Itu baru orang tua, apalagi ke Allah yang tidak kita lihat.
Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus yang tanggung pemberontakan kita, kejahatan kita. Terus 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Membiarkan diri ditindas. Membiarkan diri. Kita mana mau sih? Kita begitu diomong, dinasihati, kita langsung berontak. Bela diri. Dan tidak membuka mulutnya, enggak macem-macem, enggak bantah-bantahan. Wah, manusia termasuk saya, kalau diomong kayaknya enggak salah, pengen tak jelas-jelasin, pengen jelas, maksudnya supaya pengen jelas, saya sih enggak apa-apa dinasihatin, tapi saya pengen jelasin. Tidak seperti Tuhan Yesus, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, membiarkan dirinya, menyerahkan dirinya. Udahlah, diapain aja boleh gitu ya. Nah, bahkan kutuk kita dan kemiskinan kita ditanggung Yesus, dipikul oleh Yesus. Yesus juga, kalian tahu, Yesus dipermalukan, dihina, diludahi, ditolak. Wah, sudah. Kalau orang ditolak, Yesus datang untuk orang-orang yang dicintainya, untuk kita semua. Nah, tapi kita semua tidak percaya, nolak Yesus. Manusia aja kalau mencintai seorang kemudian ditolak, sakitnya di sini katanya ya, sakitnya di sini gitu ya. Tapi kalau Yesus membiarkan dirinya ditolak, dia tetap mengasihi, tetap mengasihi. Kita nih harus dapat meniru teladan Tuhan Yesus. Tiru teladan Tuhan Yesus. Cuma dia yang jadi teladan kita ya. Yesus datang untuk memulihkan semua yang telah hilang akibat kejatuhan daripada Adam ya. Kita tahu semua. Nah, Yesus menyatakan dirinya. Dia mau jadi manusia. Saya mau jadi manusia, turun ke dunia. Itu untuk apa? Untuk menghapus segala dosa di dalam dia. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Terus Yesus datang supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Seperti 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 8 ya. Kita lihat, saya cepat-cepatnya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iblis berbuat dosa dari mulanya ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita harus mengikuti apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita yang sudah diberi oleh Yesus, sudah punya Yesus di dalam diri kita, kita juga bisa menghancurkan, meremukkan kepala si iblis, meremukkan segala tipu daya iblis ya. Oleh karena kita ini terima, kita bisa percaya itu kepada Yesus karena kita itu beroleh anugerah dan kasih karunia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita disuruh orang tua atau apa-apa, tapi karena Yesus baik. Kalian bisa percaya cuma karena anugerah semata-mata. Anugerah, kasih karunia-Nya untuk kita ya. Nah, kita untuk jadi anak-anak Allah. Kalian semua yang percaya untuk menjadi anak-anak Allah, kalian itu diberi kuasa oleh Yesus supaya jadi anak Allah. Coba kita lihat Lukas 19 ayat 10 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalian juga diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, yang banyak sekali yang belum dengar tentang nama Yesus ya. Dulu kita termasuk salah satu yang hilang karena ada orang yang berdoa, karena ada orang yang bersyafaat untuk kita, karena kita mendengar Injil, kita mendengar kabar baik, maka kita bisa percaya dan diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang berhutang.
Kita adalah orang-orang yang berhutang. Kalian semua berhutang. Berhutang kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Seperti Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 14-15 ya, lihat. Aku berhutang baik kepada orang Yunani. Dulu Paulus itu memusuhi akan Yesus, orang-orang Kristen ya, maupun kepada orang bukan Yahudi, baik kepada orang terpelajar maupun pada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Hendaknya kita punya keinginan, kerinduan untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada banyak orang. Apa itu kabar baik? Kenapa disebutnya kabar? Kabar itu sesuatu yang pernah terjadi, yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi. Kabar baik, sesuatu kebaikan yang dari Tuhan sudah terjadi. Kita harus beritakan pada semua orang. Banyak orang yang belum mendengar nama Yesus, padahal nama itu dikasih oleh Bapa sebagai satu-satunya nama yang dapat diselamatkan. Dulu waktu kita kecil, kalau dari agama yang berbeda, kita diajari bahwa yang menyelamatkan si A, si B, si C. Tetapi enggak. Bukan orang tua kita yang dapat menyelamatkan. Bukan nama siapa-siapa. Tapi nama yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Yakinkan itu akan keselamatan daripada kita semua ya. Lihat Matius 28 ayat 18-20. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang berani mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi? Cuma satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita semua. Karena itu pergilah, ini perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku, kalau murid itu apa sih? Murid tuh diajarin kan? Saya berdoa semoga kalian semua akan jadi murid-murid Tuhan yang bisa mengajar dan pergi memberitakan kabar baik. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Terima pengajaran si murid, kemudian dibaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan. Jadi kalian juga sesudah baptis harus melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kita harus tahu, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Apapun juga yang kalian alami, ingat, Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Jadi kalau kita nganggap satu jalan buntu, Tuhan ini jalan buntu, Tuhan saya menderita, ingat Tuhan senantiasa menyertai kalian, ada di samping kalian walaupun kalian tidak melihatnya ya. Terus kita lihat Markus 16 ayat 15-17. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percayanya bukan di otak. Lalu kita dengar, oh iya ya masuk akal, itu nggak ada gunanya. Harus di hati. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku diselamatkan ya. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Nah ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yang mau diutus untuk memberitakan Injil. Ini penyertaan. Tuhan kasih janji, tapi Tuhan juga kasih kuasa ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, jadi kita tahu, ketika 70 murid-murid Yesus diutus, mereka pulang setelah dikasih tahu ini, mereka kembali pada Yesus, mereka gembira cerita, Tuhan saya sudah melakukan ini, ada setan diusir, bisa pergi dalam namamu Tuhan aku berbicara. Tapi Yesus berkata di dalam Lukas 10 ayat 17-20, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ingat ya, Yesus yang memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jangan terintimidasi oleh bisikan-bisikan yang ngomong kalau kamu ini, kalau kamu ini. Punya banyak cara Tuhan. Kita minta caranya gimana Tuhan untuk nembus ini. Caranya gimana? Tuhan punya hikmat. Ada 7 roh Allah di dalam kita ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga ketika kita pergi memberitakan akan Injil. Ketika kita tetap memiliki hati buat jiwa-jiwa, maka kita nih ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, karena kasih Tuhan itu, Bapa itu cuma satu, ingin setiap jiwa-jiwa manusia itu diselamatkan. Masih banyak yang belum diselamatkan. Tujuan memberitakan Injil adalah mengenalkan orang yang belum percaya kepada Yesus, terus masih ragu-ragu, sampai orang itu bisa nerima Tuhan Yesus, mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Kekristenan itu pengalaman, bukan sekedar agama. Agama tidak menyelamatkan, tapi pengalaman dengan Tuhan itu harus setiap hari. Kalau bisa kita punya pengalaman, coba hal-hal kecil diperhatikan, kalian akan lihat ya. Nama Yesus kita tahu adalah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah untuk kita boleh diselamatkan. Nama Yesus jalan, kebenaran, hidup, hafalkan. Itu harus diberitakan bahwa cuma nama satu aja, satu nama aja itu ya. Yesus bisa menunjukkan jalan ke sorga karena dia dari sorga turun ke dunia. Manusia mana yang bisa menunjukkan ke sorga? Tidak ada, hanya Yesus. Ya, siapa yang pernah ke surga terus turun ngomong-ngomong? Enggak, paling orang mati terus datang ke surga. Ya, cuma Yesus. Yesus turun dari surga, ngasih tahu nih jalan ke surga. Aku sudah sedia rumah buat kalian. Yuk, ikut aku, percaya aku. Jadi sampai kapanpun, pegang keyakinan kalian kepada Yesus ya. Karena Yesus berasal dari surga ya. Pengorbanannya itu ajaib, mulia, itu wajib kita beritakan. Kasihnya Tuhan itu wajib kita beritakan. Kalau dunia boleh bilang kasih apa, kasih anak sepanjang penggalan, kasih ibu apa sepanjang jalan, apa, kasih Yesus kita lebih dari segala sesuatu. Luar biasa ya. Banggalah akan Yesus ya. Injil adalah kabar baik. Beritakan ya. Kita harus ajarkan sampai Yesus itu mau mengorbankan dalam ketaatannya sampai mati, memberi diri, menggantikan kita yang berdosa ya. Nah, kalau agama nih ngajarin apa? Agama mengajarkan apa yang manusia bisa usahakan untuk lakukan supaya diterima Tuhan. Alkitab katakan tidak ada satupun. Kamu melakukan apapun tidak ada satupun, cuma satu, percaya kepada Yesus Tuhan. Nah, kalau kita sudah dibaptis, kita nih mau memberitakannya bagaimana? Kita nggak bisa ngomong. Hidup kalian adalah suratan yang dibaca oleh banyak orang. Hidupnya tuh dilihat, oh si Rafael sudah berubah, luar biasa. Nah, hidupnya Rafael bisa dilihat oleh banyak orang. Dia bisa memberitakan dengan hidupnya. Ya Rafael. Nah, Tuhan ya, tidak hanya berjanji menyertai pemberitaan Injil, tapi juga memperlengkapi dengan otoritas dan kuasa. Itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, ayat terakhir, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayo kita lakukan amanat agung. Haleluya. Makasih. Tuhan. Satu orang diselamatkan, surga pesta luar biasa ya.
Kalau hari ini kita akan membawa beberapa anak-anak yang mempunyai suatu kerinduan untuk merelakan hidupnya dari kehidupan yang lama, yang gak mengenal apa arti kebenaran, gak mengenal siapa Yesus, mau belajar sampai mengenal, oh ini jalannya untuk menuju ke surga. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa banget, karena amanat agung mengatakan kita itu harus memberitakan kabar kesukaan ini supaya genap rencana Tuhan atas surga. Ya, Yesus mati itu pengennya semua orang itu diselamatkan. Tapi kita tahu iblis gak tinggal diam, jegal terus, dijegal terus. Tapi satu perkara, kalau hari ini ada beberapa yang mau menyerahkan hidup, merelakan hidupnya. Tuhan, aku mulai hari ini hidupku tidak untuk diriku sendiri. Ya, mulai hari ini Engkau pimpin hidupku untuk benar-benar mengikuti apa yang Engkau mau. Ya. Maka kita akan merasakan dipimpin sama Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Dan satu hal janji Tuhan tadi, aku menyertai engkau, semua aku akan berikan kepadamu, kuasa, kekuatan itu Tuhan akan berikan. Dan saya percaya hari ini adalah hari kemenangannya. Buat kita semua yang hari ini datang untuk Jumat Agung ini, kita itu mengingat bahwa ada satu pribadi yang mau merelakan hidupnya. Ya, tidak semudah kata-kata, saudara. Saya tadi malam sedang pas lagi pengen baca, Tuhan aku pengen baca lagi tentang apa artinya merelakan hidup. Ya. Saudara tahu Yesus itu berasal dari surga. Tadi dia diberitahu ya, Yesus itu berasal dari surga. Ya. Di surga itu semuanya serba wow. Tapi awal pertama kali dia mau menyerahkan hidup saat dia itu mau masuk dalam kandungan manusia, yaitu Maria. Itu ada sudah merelakan hidup. Tanpa masuk di dalam kandungan Maria, bisa enggak sih langsung dia itu turun dunia? Bisa. Tapi Yesus tuh mau merelakan hidup. Ya sudah, aku nurut. Merelakan hidup tuh nurut. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Seperti di dalam Yesaya 53 ayat 7 atau berapa tadi yang mengatakan seperti domba. Ya. Tidak keluar nih. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri. Itu merelakan. Ya. Arti membiarkan diri itu adalah merelakan. Ditindas juga oke. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, suatu saat saya itu diizinkan Tuhan untuk melihat domba-domba waktu di New Zealand. Ya. Lalu ada suatu acara pengguntingan bulu domba. Ya. Saya melihat di situ itu yang namanya domba betina, ya, bulunya bagus banget. Lalu dibawa ke pengguntingan yang dinamakan itu, mau digunting bulunya. Nah, dicukur saudara. Ya. Saat itu domba betul-betul firman ini menjadi kenyataan. Itu domba tuh nurut banget, nggak bengok-bengok bahasa Jawanya ya, nggak teriak, nurut banget. Sedangkan nggak ditaliin, cuma dikatakan jalan, ikut jalan. Nah, sampai di situ, lalu disuruh duduk, suruh tiduran.
nurut banget. Nah, mulai diguntingin ya. Mulai diguntingin bulunya. Dari kelihatan gemuk banget. Jadi pelontos bahasa Jawanya. Licin, gak ada bulunya sama sekali. Tapi gak keluar suara apa-apa. Gak membuka mulutnya. Nah, ini namanya merelakan. Di apapun juga gak pernah berontak. Nah, roh yang seperti ini harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian, dalam menghadapi apapun saat ini, belajar lebih baik tutup mulut daripada koar-koar ke yang lain. Ya. Duduk diam, percaya, aku diguntingin bulunya, pasti ada sesuatu rencana Tuhan. Nah, saudara tahu, sesudah diguntingin itu domba, saya bilang, duh kasihan ya, pasti kedinginan. Dulunya bulunya banyak sih, tapi apa yang terjadi? Ini yang namanya guntingin itu, jadi majikannya, dia punya mantel khusus buat domba itu, dimantelin lagi. Oh, saudara tahu, sekalipun Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang membuat engkau merasakan, habis nih Tuhan aku, habis beneran. Tapi percayalah, Tuhan sediakan jalan keluar dalam hidup saudara dan saya. Dikasih mantel lagi, ya, mantelnya lebih bagus lagi. Saya bilang, oh, majikan saja ngerti kebutuhan daripada domba-dombanya, apalagi Tuhan yang merelakan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya, pasti akan menyediakan solusi dan jalan keluar buat saudara. Amin. Belajar saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena ada pribadi yang mau merelakan hidup. Biarlah hari ini saya ajak kita semuanya berdoa, mengenang akan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan sudah kerjakan dalam hidup kita semuanya. Dan biarlah kita buka hati kita saat ini, minta roh kemampuan untuk meletakkan hidup kita di depan mezbahnya. Bapa, selidiki hati kami, terutama buat anak-anak-Mu yang saat ini mau mengambil keputusan untuk meninggalkan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami ada, kami Kau sudah selamatkan. Karena ada pribadi seperti Engkau meletakkan hidup, menyerahkan apa yang Bapa mau. Saat ini kami membuka hati kami ya Tuhan. Kami mau menerima roh kemampuan yang daripada-Mu untuk merelakan hidup. Apapun yang Kau rencanakan atas hidup kami, buat kami setuju Tuhan. Karena kami tahu itu yang terbaik buat kami. Kami mau menerima roh kerelaan ini. Kami mau menerima roh untuk meletakkan. Dan saat ini Tuhan, mampukan kami untuk meletakkan semua di atas mezbah-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Beracaralah terus kepada anak-anak ini Tuhan yang sudah mau menyerahkan hidupnya di hadapan-Mu. Protek mereka, jangan tinggalkan mereka. Tarik mereka apabila mulai jauh daripada-Mu. Penuhkan mereka dengan pimpinan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya. Kami tidak pernah Tuhan berpikir apa yang bakal terjadi kalau Engkau tidak mau mati buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Bapak, hari ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami. Biarlah pada Jumat Agung ini Engkau juga memprotek akan bangsa dan negara kami. Engkau mulai Tuhan melakukan sesuatu di setiap pulau-pulau di dalam negara kami. Lawatan-Mu boleh terjadi Tuhan di setiap pulau, bahkan di 5 benua. Engkau lakukan lawatan-Mu. Kami juga menyerahkan akan Bapak Presiden kami bersama dengan semua stafnya Tuhan, untuk dapat Kau berikan hikmat kebijaksanaan, dapat melakukan yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Bapa, kami percaya semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Untuk cuaca Engkau yang mengendalikan Tuhan. Sampai keadaan cuaca ini ada dalam kendali yang daripada-Mu. Sekalipun apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau tetap pegang kendali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini tetap kami minta kepada-Mu daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Saat ini kami mau terima daya tahan tubuh untuk memasuki akan jasmani kami, sehingga mengusir semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Kami menjadi kuat dan sehat, kami dapat melakukan tugas yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Hari ini kita minta pengurapan khusus yang dari Tuhan, roh kerelaan untuk menyerahkan hidup. Ya, bagi-bagi. Oma yang baik. Ya. Bapak, ini minyak yang berasal daripada-Mu. Kami datang di dalam nama-Mu, taruh di dadamu dan katakan, aku terima, sama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima roh kerelaan untuk menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, aku percaya termeterai dengan minyak urapan ini. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini ada perkara-perkara yang ajaib yang Kau sudah sediakan buat kami. Pimpin sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersuka cita
karena ada kemenangan telak. Engkau sudah menang. Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau tidak mati, tapi engkau hidup kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.